Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, di saat H-1 gitu ya, menjelang tanggal 10 atau besok hari tepatnya, yang pernah dikatakan oleh Wahaji Umu beberapa hari yang lalu pada saat pengenalan pemain, yang mana setelah tanggal 10 akan ada Wilujeng Sumping lagi, namun tetap tidak dikasih tahu gitu ya siapa pemain yang akan datang, apakah asing ataukah lokal. Nah ini daripada nunggu-nunggu ya, kemarin juga sempat viral teman-teman, mungkin ada yang belum tahu atau kelewat, bahwa Wali Kota Bandung Kang Farhan ini mengatakan, katanya saya mendengar akan ada 15 pemain Persib Bandung yang akan hengkang atau dilepas musim ini. Nah 15 pemain ini apakah termasuk pelatih kepala dan juga staf kepelatihannya, yang mana kan kita tahu musim kemarin Boyan Hodak dan juga Miro Petrus gitu ya yang tidak bergabung lagi dengan skuad Persib Bandung, atau ya setidaknya kan sekarang sudah ada pemain yang masuk dan pemain yang keluar gitu ya. Kalau memang secara head to head teman-teman, kalau head to head adalah yang dikatakan Kang Farhan ini atau Pak Walkot gitu ya, Pak Wali Kota Bandung, mengatakan yang dia dengar akan ada 15 pemain Persib yang akan hengkang. Nah kalau kita head to headnya pemain saja dulu ya, tidak melibatkan pelatih dan juga staf kepelatihan. Jadi kalau 15 pemain saja ya, saat ini kita sudah masuk kurang lebih 10 pemain teman-teman gitu ya, 10 pemain, dan yang baru masuk ke Persib Bandung adalah 6 pemain. Jadi yang dilepas 10 pemain, yang masuk 6 pemain. Ini campuran, ada asing dan juga ada lokal. Nah, apakah akan menyamai jumlah musim lalu yang kita melepas kurang lebih 13 pemain, teman-teman, termasuk semua skuad asing dan juga beberapa pemain lokal, belum lagi yang dipinjamkan gitu. Nah, apakah memang musim ini Coach Igor Tolis ingin memaksimalkan kesempatan yang sama dengan gayanya Boyan Hodak yang melepas pemain-pemain tidak sedikit gitu ya, yang banyak melepas, yang mungkin dianggap ini harus dikembangkan lagi, ini kita akan numpuk di posisi ini ya, terpaksa dipinjamkan dan lain sebagainya. Jadi kalau head to headnya adalah yang dikatakan Kang Farhan 15 pemain akan dilepas. Nah sekarang baru keluar atau baru dilepas 10 pemain, berarti ada sisa 5 pemain lagi teman-teman gitu ya. 5 pemain ini apakah pemain asing atau pemain lokal juga? Nah kalau memang hitungannya betul apa yang dikatakan Pak Wali Kota Bandung ini, 15 pemain akan meninggalkan Persib Bandung di musim ini, artinya ya kita masih akan ada minimal 5 Wilujeng Sumping lagi gitu ya, karena kan sekarang Persib baru 5, iya betul, kalau head to headnya kalau memang yang keluar 15, sekarang baru yang keluar 10, jadi kita minus 5 yang akan Wilujeng Sumping teman-teman. Ini menarik gitu ya, bahwa kalau sekelas ring 1 ini mendapatkan info, berarti ini setidaknya kita sudah mendekati akhir dalam perburuan pemain teman-teman. Itu kata kuncinya. Karena apa? Karena ya biasanya semakin dekat pengumuman Wilujeng Sumping pemain, semakin dekat justru untuk pemain-pemain itu bocor siapa yang akan diumumkan besok misalkan atau lusa. Nah ini akan menarik gitu ya. Jadi ya menurut Kang Farhan ya sudah mendapat bisikan katanya 15 pemain Persib yang akan keluar, ya kita tunggu 5 orang lagi yang akan dilepas siapa, pemain asing siapa, pemain lokal mungkin siapa gitu ya. Dan kita juga akan menunggu, harus sabar pemain yang akan Wilujeng Sumping ke Persib Bandung gitu ya. Nah besok tanggal 10 kita saksikan ada apakah di tanggal 10 hari Jumat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan
ada diawali dengan positif movement lagi, atau ya memang ada kegiatan yang lain. Nah, kita tunggu sama-sama teman-teman. Tapi ada hal yang memang bisa dipastikan, ada beberapa list dari pemain yang dirumorskan itu tidak akan ke Persib Bandung. Nah, besok kita list satu persatu ya teman-teman, biar tidak kebanyakan rumors, biar teman-teman juga bisa nantinya mengkerucutkan siapa yang kira-kira tidak jadi bergabung dengan Persib Bandung besok. Teman-teman disimak infonya. Baik, ini juga sudah beberapa hari kita tidak membacakan pertanyaan dan juga salam sapa dari teman-teman yang memang sudah masuk ke tim redaksi. Malam hari ini kita sambung dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Baik, yang pertama Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna? Baik. Oh, bukan nanyain kabar saya. Kumaha kabarna upgrade rumput GBLA tos sabaraha persen katanya. Waduh, Sugante nanya kabar saya ya. Nggak apa-apa. Ya, upgrade rumput GBLA ini kalau melihat situasi dan kondisinya mungkin masih di bawah 50% gitu ya. Belum begitu terlihat hasilnya. Baru ya setidaknya mah istilah dalam perumputan mah saya kurang tahu apanya gitu ya, belum ditambahin ini, belum itu dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu cuma ya belum 50%, jadi masih di bawah 50%, masih ada pengerjaan ini pengerjaan itu, beberapa truk juga terus masuk gitu ya ke GBLA. Ya mudah-mudahan lah sesegera mungkin sebelum kualifikasi ACL 2 ini dilangsungkan ya sudah selesai gitu ya GBLA untuk menggelar kualifikasi ACL 2. Kalau untuk Piala Presiden mah ya menggunakan si Jalak Harupat gitu ya teman-teman. Baik, lalu selanjutnya Egi teh sabaraha persen Kang persentasena? Waduh, kalau Egi Maulana Fikri kemarin tuh ya bukan berapa persen ya, karena ini berdasarkan penglihatan dari salah satu boboto saja. Jadi kemarin boboto itu bilang melihat Egi Maulana Fikri dan juga Kang Aditya dan juga satu orang yang tidak dikenal katanya sedang ngobrol ya di Mall Paris Panjava di Bandung, di mall lah gitu ya, di Mall VVJ sedang ngobrol. Nah, bisa jadi kan ada Kang Adit, ada Egi Maulana Fikri, dan satu orang yang tidak dikenal ini apakah agennya Egi atau memang perwakilan dari Dewa United. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang menarik adalah beberapa hari ini atau hari ini pun ada pengumuman beberapa pemain dilepas gitu ya oleh Dewa. Privat Embarga, lalu juga Jaja dilepas juga gitu ya oleh Dewa United. Namun ya kita apakah akan melihat lalu strikernya juga Alex Martin juga dilepas gitu ya. Nah, kita akan melihat satu kondisi terbaru dari Dewa United. Jika memang ada nama Egi Maulana Fikri yang dilepas oleh Dewa United, berarti ya kemungkinan benar gitu ya apa yang kemarin dilihat oleh salah seorang boboto itu, bahwa ada sesuatu yang dibicarakan antara Egi dan juga manajemen Persib Bandung. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa memprediksi apapun teman-teman, karena ya mungkin hanya ngobrol biasa gitu ya, atau lagi main ke Bandung ketemu ngobrolin sesuatu ya, kita juga tidak tahu apa yang diobrolin. Jadi kita tidak bisa memberikan berapa persentase untuk EGV atau Egi Maulana Fikri MV gitu ya, Egi Maulana Fikri untuk bergabung ke Persib Bandung. Kita tidak punya persentasenya karena datanya hanya sebatas penglihatan daripada teman-teman bobotoh saja, atau salah satu bobotoh yang cerita ke kita gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya asisten Igor naha Candara Tangkang. Saya nggak tahu ya kalau mungkin yang diceritain Igor Tolis juga kemarin, ada yang baru pertama kali mungkin ke Asia Tenggara gitu ya, apalagi ke kota Bandung gitu ya, gimana caranya dari Kroasia salah pesawat, mungkin salah pesan tiket dan lain sebagainya, atau yang tertahan di Doha Qatar, atau yang memang lain-lain. Nah, sampai kemarin malam memang belum ada tanda-tanda kedatangan dua asisten pelatih Coach Igor Tolis gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah sebelum latihan
besok lusa di hari Sabtu sudah pada ada, karena kan ya nggak mungkin dong Igor sendiri gitu ya, Coach Igor sendiri yang ada di lapangan. Bisa jadi ya mungkin sekarang sedang OTW ke Bandung atau bagaimana, ya kita doakan baik-baik saja. Tapi yang menarik adalah salah satu asisten Coach Igor ini atau menjadi asisten fisiknya gitu ya, itu adalah seorang dosen juga teman-teman. Bayangin seorang dosen di Eropa ngelatih fisik di kita, ya pasti ada rumusan-rumusan tertentu gitu ya. Kalau untuk katakanlah seminggu kita bisa main 2 kali 3 kali, rumusan fisiknya seperti ini. Sebetulnya itu juga sudah dilakukan oleh Miro Petris, tapi ya namanya dosen mah mungkin beda gitu ya cara penyampaiannya nanti teman-teman. Dan masih muda juga, masih di bawah 40 tahun, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang fresh lah dari asisten Coach Igor ini gitu ya. Coach ya asisten pelatih fisiknya teman-teman. Baik, yang selanjutnya jadina di GBLA atau di Sijalak Piala Presiden teh Kang kamari aya nu survei ka GBLA ning. Kalau yang survei itu bukan dari Piala Presiden. Kalau Piala Presiden sudah fix teman-teman ya, sudah fix akan dilangsungkan di Sijalak Harupat, bahwa ya pembukaannya saja Persib menghadapi Arema FC itu setengah 8 malam. Itu di Sijalak Harupat gitu ya. Sudah tidak akan dipindah-pindahin lagi venue-nya. Kalau di Jawa Barat atau di Kabupaten Bandung ya di Sijalak tuan rumahnya Persib Bandung. Kalau di Jawa Timur tuan rumahnya Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo untuk venue-nya gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya punten tadi kalau untuk yang survei itu bukan dari Piala Presiden tapi dari Komite Shopee Cup teman-teman. Jadi semua stadion yang akan digunakan di Shopee Cup ini harus disurvei dulu dan akan dikasih penilaian apa yang kurang. Jadi sebelum pertandingan harus diperbaiki gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ya tidak ada minus yang terlalu banyak gitu ya. Makanya sekarang manajemen Persib Bandung sedang berbenah untuk GBLA teman-teman. Selain untuk ACL 2 kita juga kan ada pertandingan Shopee Cup gitu teman-teman. Jadi ya banyak laga di musim depan yang harus kita saksikan dalam 1 minggu ini. Mual bosen ting siga ayeuna gitu ya teman-teman ya, insyaallah lah. Lalu selanjutnya kita pindahkan dulu saja ke teman-teman yang ingin disapa, takutnya kelamaan durasinya. Yang pertama ada bobotoh dari Panjalu, ada juga Kang Baim di Ciracas, Jakarta Timur. Ada juga Kang Udin di Cisaga, Ciamis. Ada juga Bon Jopi di Ciluya, Luragung. Ada juga Kang Jainal di Jatiwangi, Majalengka. Ada juga Mang Engkus, Boboko, Cikampek. Ada juga Bobotoh di Tampomas, Sumedang Larang. Ada juga Bon Jopi di Galunggung. Ada juga Kang Ali di Ciwaru, Kuningan. Ada juga Ibu Sepuh di Cianjur. Ada juga Kang Sumadi di Balikpapan yang sibuk terus kayaknya mah ya. Ini baru mulai muncul lagi. Ada juga Boboko di Cikalong Wetan, Cikawet. Ada juga Bobotoh di Leuwi Kuda, Luragung, Kuningan. Ada juga Kang Nanang Tiger Boy, Manonjaya, Tasik. Ada juga Kang Udin di Cisaga. Lalu juga Bobotoh Cirebon, Palimanan. Ada juga Viking Majenang, Cimanggu. Dan terakhir ada Kang Ujang di Korea Selatan. Baik, itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.